Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berfokuskan pada metode, strategi, dan media. Sebelum saya melanjutkan presentasi dari kelompok kami, saya akan terlebih dahulu memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada rekan saya Zahra Pedliana Kandi, yang nomor 2 ada saya sendiri Cikal Puskapati, dan yang terakhir ada rekan saya Fatimah Zahra. Dan untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya Zahra Pedliana Kandi. Selamat menyaksikan. Nah, sebelum kita lanjut membahas tentang pembelajaran media, strategi, dan lain sebagainya, perlu diketahui jika kelompok 3 ini membuat RPP untuk SMP Negeri 1 Karangdawa, mata pelajaran Bahasa Inggris, kelas 7 semester 1, materi pokok tentang greeting, tahun pelajaran 2019-2020, alokasi waktu 2 kali 45 menit atau 1 kali pertemuan. Yang pertama adalah pendekatan pembelajaran. Karena ini kurikulum 2013, jadi menggunakan scientific approach. Scientific approach adalah pendekatan yang menekankan pada dimensi pedagogik modern dalam pembelajaran. Nah, pendekatan ini tuh meliputi aspek kompetensi, sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Nah, scientific approach sendiri prosesnya itu meliputi 5M yang terdiri dari mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengomunikasikan. Nah, untuk lebih lanjutnya nanti mungkin ada di penjelasan langkah-langkah pembelajaran. Selanjutnya adalah model pembelajaran. Nah, di sini kita menggunakan project based learning atau model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media pembelajaran. Ini merupakan model pembelajaran yang berpusat pada siswa untuk melakukan suatu investigasi yang mendalam terhadap suatu topik. Jadi di sini siswa nanti melakukan suatu kegiatan seperti mengeksplor untuk menemukan jawaban dari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan mereka, seperti itu, yang meliputi untuk materi ini karena kita ambil greeting, mungkin meliputi struktur, unsur kebahasaan, formal informal, dan lain sebagainya. Nah, menurut kelompok kami project based learning ini sesuai dengan materi yang kita ambil, yakni greeting, dengan KD-KD sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi berbagai ungkapan sapaan greeting dan responnya. Kedua, mengidentifikasi struktur teks percakapan yang menggunakan ungkapan, sapaan, dan responnya. Yang ketiga, membedakan ucapan sapaan greeting ke dalam formal maupun informal. Yang keempat, menyusun percakapan yang berisi ungkapan greeting dan responnya, seperti itu. Selanjutnya adalah metode pembelajaran. Di sini kita kelompok kami menggunakan simulasi dan juga diskusi. Simulasi sendiri adalah metode pembelajaran yang memberikan penyajian berupa pelajaran dengan menggunakan situasi maupun suatu proses yang nyata. Jadi yang dimaksud simulasi itu semacam seperti kayak memberikan pembelajarannya itu lewat memperagakan seperti yang ada di dunia nyata. Seperti itu. Nah, karena kita materinya adalah greeting atau ungkapan-ungkapan yang mungkin biasa digunakan di kehidupan sehari-hari, oleh karena itu kita menggunakan metode simulasi ini agar siswa itu mampu tidak hanya berupa materi saja, tapi siswa itu juga mampu melihat bagaimana pengimplementasian ini dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu. Nah, yang kedua adalah menggunakan diskusi. Diskusi sendiri adalah aktivitas pembelajaran yang pada penerapannya siswa akan diberi suatu problem yang bisa berbentuk pertanyaan atau fakta dirundingkan bersama pada sebuah grup belajar. Nah, mungkin di sini yang dimaksud diskusi dalam metode RPP kami adalah diskusi antara guru dan juga siswa. Guru dan siswa, selain siswa itu mengeksplor
mengeksplor sendiri, mencari sendiri materi mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sesuatu yang menjadi pertanyaan tadi. Siswa itu juga setelah itu juga berdiskusi dengan guru. Guru di sini seperti sebagai memandu siswa dalam belajar, membenarkan yang salah dari apa yang mereka dapatkan, dari materi apa yang mereka dapatkan. Seperti itu. Alat dan sumber pembelajaran. Yang pertama adalah media, berupa lembar penilaian. Yang nomor 2 adalah alat. Nomor 3 adalah sumber belajar. Yang pertama ada buku bahasa Inggris, When English Rings a Bell, garis miring Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, edisi revisi Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2017. Yang nomor 2 ada Tiara Safira, 2020, formal and informal greetings beserta responnya, dan link berupa berikut: https://www.yec.co.id/Inggris/formal informal greetings beserta responnya. Yang terakhir ada Nurjaya 2018. Pengertian sekaligus penggunaan formal greeting dan informal greeting bahasa Inggris. Linknya ada di bawah ini berupa https://www.kampunginggris.id/formal greeting and informal greeting bahasa Inggris. Selanjutnya yaitu tentang langkah-langkah pembelajaran. Langkah pertama yaitu pendahuluan dan alokasi waktunya 10 menit. Kegiatan pendahuluan ini pada dasarnya merupakan kegiatan yang harus ditempuh oleh guru dan siswa pada setiap kali pelaksanaan sebuah pembelajaran. Sebagai contoh, ketika memulai pembelajaran, guru mengucapkan salam atau mengecek kehadiran para siswa. Melalui kegiatan ini, siswa akan termotivasi untuk aktif berbicara dan mengeluarkan pendapatnya, sehingga pada akhirnya akan muncul rasa ingin tahu dari setiap siswa. Dengan demikian, melalui kegiatan pendahuluan ini, siswa akan tergiring pada kegiatan inti yang lebih baik dan berkaitan dengan tugas belajar yang harus dilakukannya maupun berkaitan dengan materi ajar yang harus dipahaminya. Nah, di dalam RPP ini langkah-langkah atau kegiatan pendahuluannya yaitu antara lain yang pertama, guru memberi salam dan mengecek kehadiran siswa. Yang kedua, guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk mereview materi sebelumnya. Dan yang ketiga yaitu guru menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai. Langkah pembelajaran yang kedua yaitu observing atau mengamati, dan alokasi waktunya 15 menit. Kegiatan mengamati ini dilakukan oleh siswa dengan difasilitasi dan dibimbing oleh guru dalam bentuk melihat, menyimak, mendengar, membaca, dan lain sebagainya. Nah, kegiatan ini bisa dilakukan secara individu maupun kelompok. Dalam RPP ini, kegiatan mengamati yang pertama yaitu siswa mendengarkan contoh percakapan tentang greeting yang dibacakan oleh guru di buku bahasa Inggris yang berjudul When English Rings a Bell dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, edisi revisi tahun 2017 halaman 4-8. Yang kedua yaitu siswa menirukan contoh pengucapan kata dan kalimat yang dibacakan guru. Langkah pembelajaran ketiga yaitu questioning atau menanya, dan alokasi waktunya 10 menit. Kegiatan menanya ini adalah kegiatan aktif yang dilakukan oleh siswa untuk menggali apa saja terkait topik belajar. Dalam kegiatan menanya ini dapat melatih siswa untuk mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, dan kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk critical thinking. Dalam RPP ini, kegiatan atau langkah pembelajaran questioning-nya yaitu
Dengan bimbingan dan arahan guru, siswa mempertanyakan antara lain tentang struktur teks, contoh greeting, dan perbedaan formal dan informal greeting beserta ungkapannya. Langkah pembelajaran keempat, collecting data atau mengeksplorasi, dan alokasi waktunya 15 menit. Kegiatan eksplorasi ini adalah kegiatan dalam mencari dan menghimpun informasi yang dilakukan oleh siswa. Kegiatannya antara lain dalam RPP ini. Yang pertama, siswa mengeksplor dan membaca buku pelajaran atau sumber referensi lain yang mengenai contoh ungkapan greeting, struktur teks, dan perbedaan formal dan informal greeting beserta ungkapannya. Yang kedua, dengan bimbingan guru, siswa menjawab pertanyaan seputar ungkapan formal dan informal greeting. Langkah pembelajaran kelima yaitu associating atau mengasosiasi, bisa disebut juga dengan mengolah informasi. Dan alokasi waktunya yaitu 20 menit. Asosiasi ini adalah memproses informasi yang sudah dikumpulkan dari kegiatan eksplorasi tadi. Dan langkah atau kegiatan asosiasi dalam RPP ini yang pertama, siswa mengelompokkan ungkapan greeting sesuai dengan jenisnya, yaitu formal dan informal. Yang kedua, bersama teman sebangku, siswa membuat percakapan dua orang berdasarkan situasi yang telah ditentukan. Langkah pembelajaran keenam yaitu communicating atau mengkomunikasikan, dan alokasi waktunya 15 menit. Kegiatan mengkomunikasikan ini merupakan kegiatan pembelajaran yang berupa menyampaikan hasil pengamatan atau hasil diskusinya. Kegiatan communicating dalam RPP ini yang pertama, bersama teman sebangku, siswa mempresentasikan hasil diskusinya serta role play dialog. Role play ini merupakan kegiatan pembelajaran berupa bermain peran. Jadi siswa nanti bermain peran sesuai dengan dialog yang telah dibuatnya tadi. Yang kedua yaitu siswa memperoleh balikan atau feedback dari guru berdasarkan presentasinya. Kegiatan atau langkah pembelajaran terakhir yaitu penutup dan alokasi waktunya 5 menit. Kegiatannya antara lain siswa menyimpulkan materi pembelajaran yang telah dipelajari serta siswa merefleksi penguasaan materi yang telah dipelajari dengan membuat catatan penguasaan materi. Terima kasih telah memperhatikan presentasi yang telah kami bawakan. Apabila ada kritik, saran, serta pertanyaan, rekan-rekan semuanya bisa memberikannya di kolom komentar. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.